penilaiannya mungkin dari kerapihan kalau misalnya tim ya, untuk dari kerapihan, detail, terus habis itu gerakan apa namanya? Iya, gerakannya, koreonya juga dinilai, terus habis itu musikalisasinya juga mungkin musikalisasi ya. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya OTT bisa menyapa kembali teman-teman para pemerhati Fakultas Hukum Universitas Samadangan dalam program yang sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu, yaitu program OTT, obrolan tipis-tipis. Alhamdulillah, siang ini, hari ini OTT kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu alumni Fakultas Hukum Universitas Samadangan, Mas Rehan, sarjana hukum ya. Mas Rehan ini salah satu alumni Fakultas Hukum yang mempunyai bakat yang tidak banyak orang punya, yaitu dance. Ya, ngedancer. Mas Rehan, sejak kapan suka ngedance? Dari kecil. Dari kecil ya. Dari kecil sudah suka dance kayak gitu sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Gitu. Nah, kemarin kalau nggak salah saya dengar itu Mas sempat mengikuti lomba ya di beberapa daerah kayak gitu. Nah, boleh saya dan teman-teman OTT ini diceritakan gimana Mas Rehan sampai menggeluti atau memfokuskan hobi itu. Ini salah satu hobi Mas Rehan ya, hobi ke dance itu sendiri. Bisa diceritakan? Gimana ya? Jadi untuk apa namanya? Untuk lomba sampai ke luar kota itu sebenarnya mengikuti, kan saya juga ini masuknya ke ini. Apa namanya, kalau misalnya ada battle di luar kota itu ikut, kalau misalnya mau ikut juga harus butuh pertimbangan juga. Terus habis itu kalau misalnya mau, jadi kalau misalnya saya mau ikut lomba itu ya kalau misalnya ada event di sana, terus habis itu saya lihat, kalau misalnya saya lihat bannernya tersebut saya mampu untuk mengikuti lomba tersebut ya ya udah saya datangnya gitu. Oh gitu. Ya. Itu Mas Rehan, mohon maaf, apa tergabung dalam satu komunitas atau seperti apa? Satu komunitas. Satu komunitas di Jogja itu sendiri. Nah, hingga memutuskan untuk bergabung di komunitas dance itu. Sedangkan waktu itu kan posisinya masih kuliah kan? Nah, itu gimana Mas Rehan? Jadi waktu itu pada saat saya pertama kali ke Jogja itu, saya kan nyari cara gimana supaya saya nggak saya bisa mengisi waktu luang saya dengan selain kuliah gitu. Jadi saya pas sampai di Jogja, terus habis itu saya nyari di Instagram itu ada pokoknya keywordnya itu dance gitu, grup dance gitu. Terus habis itu ternyata ada nih di Jogja. Nah kemudian saya DM ke akun Instagram tersebut dan dan bilang ke mereka kalau misalnya saya mau ikut latihan bareng mereka. Oh gitu. Kemudian diterima baik sama mereka dan sampai sekarang masih menjadi komunitas. Iya, menjadi komunitas. Gitu. Tergabung dalam komunitas tersebut. Iya, cuma komunitas yang awal ini udah bubar. Kemudian saya masuknya ke komunitas yang lain lagi. Komunitas yang lain lagi gitu. Nah, Mas, berapa kali Mas Rehan ini mengikuti perlombaan dance ini itu? Sudah berapa kali? Berapa kali ya? Wah, di mana aja itu? Kalau di mana aja kayaknya itu kemarin, kalau saya cuma ini aja sih Mas, Jogja, terus habis itu Solo kemarin, terus Jogja, Solo, di mana lagi ya? Kayaknya baru itu deh Mas. Jogja, Solo, itu Mas ini dance saya nggak tahu ya. Dance itu solo, maksudnya solo itu individu perorangan, ya kan? Atau tim kayak gitu? Kalau yang di Solo kemarin saya berangkat bareng tim. Saya lombanya ini ikut yang tim gitu. Kalau yang di Jogja biasa saya ikut yang ada yang tim juga, ada juga yang solo. Penilaiannya seperti apa Mas? Untuk penilaiannya mungkin dari kerapihan kalau misalnya tim ya, untuk dari kerapihan, detail, terus habis itu gerakannya, koreonya juga dinilai, terus habis itu musikalisasinya juga mungkin. Musikalisasi gitu. Kita ada pelatihnya? Ada. Oh, Mas, untuk dance itu sendiri, susah nggak sih? Untuk dance sendiri itu, kalau saya bilangnya itu susah. Susah kan? Iya. Karena gerakannya ya
apa namanya ya, sangat rumit sekali kayaknya gitu kan ya. Iya, itu tergantung juga kalau misal tergantung Koreanya juga sih. Iya. Kalau misalkan mau mengikuti, mau taruhlah itu event lomba kan kayak gitu, persiapannya butuh berapa lama? Itu persiapannya kalau misalnya untuk persiapan dalam lomba, apalagi kalau misalnya grup itu kadang kalau misal tergantung lombanya. Kalau misalnya kita lihat kan, kalau misalnya ini lombanya kayak lomba gede gitu. Lomba gede itu maksudnya? Lomba ternama gitu. Oh, ternama. Iya, kayak WOD kan juga itu masuknya gede banget tuh. WOD? Iya, World of Dance. Oh, World of Dance. WOD tuh ini lama banget. World of Dance. World. Iya. Nah, itu persiapannya lama. Kayak gitu. Nah, durasinya pun, maksudnya durasi lombanya pun lama juga. Kan kayak gitu. Nah, kalau solo sendiri ya kayak gitu ya, sama tim gerakan apa namanya koreonya kayak gitu, lebih suka mana sama ini? Kalau saya pribadi lebih nyaman ke solo. Lebih nyaman ke solo. Iya. Oh. Karena jujur aja saya emang untuk menghafal koreo gitu itu kadang karena saya pelupa ya, jadi kadang suka lupa gitu. Ya, jadi kalau misalnya misalnya solo itu lebih enak gitu. Soalnya kan saya juga kalau misalnya ngedance juga lebih seringnya itu battle dance. Battle dance itu gimana? Battle dance itu itu kayak ada yang dibilang one on one open style battle. Itu yang paling sering saya ikutin. One on one open style battle itu kayak dipertemukan dua orang ini kan, orang misalnya saya sama Mas Olik itu nanti beradu dance, nanti dikasih musik random dari DJ-nya. Terus itu kita adu dance-nya. Musiknya itu dari DJ-nya aja. Iya, itu yang menyiapkan dari tim kita atau bukan? Oh gitu. Iya, itu random musiknya. Jadi kita tuh menyesuaikan musik itu. Iya, kita tuh geraknya freestyle. Jadi bebas geraknya gimana ya, yang penting sesuai dengan beat sama ketukannya dari musik itu. Susah ya? Ya begitulah. Mas, ternyata dan ini masuk dalam kategori olahraga kan ya? Iya. Nah, ini masuk di cabang nasional nggak? Kalau misalkan olahraga apa kayak gitu? Setahu saya kemarin tuh teman saya ikut PON. Yang PON pekan olahraga. Iya. PON itu cabang dance, cuma saya kurang tahu itu tuh maksudnya dalam yang kayak gimana gitu dance-nya. Jadi saya belum terlalu ngulik terlalu dalam situ. Iya. Gitu. Mas, keluarga mendukung? Keluarga mendukung. Nah, sampai menggeluti kedepannya ini apakah hanya sekedar hobi aja atau untuk mengembangkan minat bakatnya? Gitu. Kalau yang itu jujur saya belum tahu ya untuk kedepannya. Atau hanya sekedar hobi aja lah yang saya tekuni kayak gitu. Untuk kayak gitu mungkin saya nggak tahu nanti kedepannya gimana. Tapi nanti dilihat saja. Termasuk misalnya ini Mas, kayak seperti kan persiapannya kayak kostum juga. Kayak gitu. Nah, kostum itu Mas Rehan juga menyiapkan sendiri. Iya, untuk kalau misalnya kostum itu ada yang kita sewa, ada juga yang kita beli atau enggak kita bikin dari penjahit. Dari penjahitnya sendiri. Iya. Tergantung requestnya kita. Iya, tergantung. Menyesuaikan tema nggak kayak gitu biasanya? Iya, karena kalau misalnya temanya kayak gini terus habis itu misalnya tema dikasih terus habis itu kita bikin koreonya gimana. Itu konsepnya gimana, nanti kostumnya menyesuaikan dengan konsep kita. Oke. Ya makanya kita kita awalnya kita nyari dulu, kalau misalnya nggak ada ya udah kita bikin. Oh, ternyata ya lumayan ribet ya. Iya. Tergantung temanya apa di saat kita mau mengikuti itu. Iya. Kayak gitu. Nah, Mas, saya nggak ngerti. Maksudnya nggak ngerti itu begini. Bayangan saya dance itu ya kayak boy band kayak gitu. Itu termasuk nggak sih? Kalau misalnya kayak gitu, kalau boy band, girl band itu mungkin sekarang bahasanya itu idol kali ya. Bahasanya itu idol. Jadi cuma kalau misalnya dance itu sendiri itu kalau dance itu sendiri itu ya kita cuma ngedance gitu. Nari. Oh gitu. Walaupun itu back dancer, solo dancer, group dance gitu. Apa aja Mas? Solo dancer atau group dance. Group dance. Iya, terus apalagi tadi
penari back latar. dancer, iya. Penari latar maksudnya kemana? Dancer juga Dancer juga? Iya. Oh, gitu. Apa namanya, kalau misalnya yang di di TV itu di kayak MNC TV dan lain-lain itu kan biasa kalau misalnya ada kayak penyanyi dangdut nari gitu, iya, itu iya. ada penari latarnya kan. Betul, Nah itu betul. kadang juga ada beberapa senior saya yang diundang ke itu jadi Oh gitu. penari latar, ya. Pengen ke sana nggak? Sampai ke sana gitu? Pengen ya. Tapi ya apa namanya, lihat juga kondisinya nanti. Oh, oke. Gitu. Karena apa, ini termasuk apa ya, hobi ya, hobi, bakat kayak gitu, dance, menari, tetapi ada aturan dan iramanya. Iya kan, nggak cuman asal menari atau joget-joget biasa ya kan, Mas? Kalau asal-asalan gitu itu namanya freestyle. Oh, freestyle. Iya. Asal gerak aja. Iya, asal gerak. Tapi apa namanya, harus sesuai dengan ikuti sama beatnya, musiknya. musiknya. Kayak gitu itu. Karena sebenarnya asik juga kalau misalkan memang benar-benar ditekuni kayak gitu. Orang tua mendukung ya. Orang tua mendukung kayak gitu. Pernah nggak yang namanya kemarin kan Ismat ikut di Sleman kalau yang terakhir, kalau nggak salah saya dengar itu ya. Iya. Yang di Sleman atau yang di Solo? Yang terakhir, kalau kemarin banget ini, saya kemarin baru battle dance di JCM. Oh, JCM. JCM. Jogja City Mall. Di City Mall, teman-teman semua. Battle dance itu. Dance. Nah, menang nggak? Enggak, karena kenapa? Banyak sekali orang yang lebih jauh dari saya dan itu semua senior saya. Oh gitu. Iya. Ketemu senior-seniornya mana? Iya. Cuma sampai 16 besar. Dari berapa pendaftar atau peserta? Dari 20-an kalau nggak salah. 20-an? Iya. Itu yang itu tadi, yang dinilai itu adalah gerakannya. Iya, kalau misalnya koreonya. Itu kalau misalnya freestyle kemarin, kalau misalnya battle dance gitu, yang dinilai mungkin lebih ke gimana cara kita membawakan lagu tersebut. Jadi kayak cara kita mulai itu juga dinilai, terus cara musikalisasinya gimana, cara eating beatnya gimana, ya kita makan beatnya tuh gimana gitu kan, soalnya kan itu lagunya random gitu kan dari DJ-nya, jadi kita geraknya sesuai dengan yang waktu itu solo gitu. Dance-nya solo sendiri. Kalau ada nggak sih, maksudnya kalau dipasangkan, yang minta dipasangkan itu apakah saya pasangan ini aja kayak gitu dari Mas Rehan sendiri atau dari pelatihnya biasanya? Maksudnya gimana? Misalnya kan gini, itu kan tim ya? Iya. Iya kan, misalkan tim nih. Nah, saya nggak cocok nih sama ini. Saya pinginnya sama yang itu untuk tandem saya misalkan kayak gitu. Tuh nggak ada sih. Kalau misalnya dalam tim juga, kalau kita kalau misalnya dalam tim itu juga kita bersifatnya kayak kekeluargaan gitu loh, Mas. Oh, iya. Gitu. Jadi mau nggak mau, susah senang kita sama-sama. Gitu. Oh, gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau dance sendiri itu apakah bisa untuk ke vokal, naik ke vokal juga atau enggak? Vokal gimana? Nyanyi sambil nyanyi gitu. Wah, kalau yang kayak gitu mungkin sebenarnya bisa, cuma beberapa orang doang. Kebetulan saya nggak bisa nih. Iya, suara saya jelek nih. Jadi kalau misalnya sambil dance juga kayaknya ngos-ngosan ya. Gak nyanyi aja saya ngos-ngosan, apalagi sambil nyanyi. Mas, gitu. Gini, ada nggak satu gerakan yang dimana Mas Rehan ini suka banget gerakannya kayak gitu? Satu gerakan koreo dasar kayak atau apa kayak gitu? Yang suka banget. Apa ya? Karena saya lebih lebih ke fighter ya dalam grup saya tuh. Fighter, tarung. Iya, fighter tuh berarti yang lebih ke battle dance gitu. Jadi kalau misalnya ada battle dance, saya yang turun gitu. Oh gitu. Iya. Itu kayaknya nggak ada deh. Soalnya kan saya juga belakangan ini lebih fokus ke buat fokus ke battle-nya daripada lomba grupnya. Oh, iya. Battle-nya dan tidak ke grupnya kayak gitu. Kalau battle berarti suka-suka kita kayak gitu. Tapi latihannya juga wow. Latihannya juga ya lumayan menyita waktu juga ya, Mas. Iya, menyita waktu, menguras tenaga banget, malah banget. Kayak gitu. Dan itu hanya dipakai di saat event itu aja.
atau Iya. event lain dipakai lagi? Kalau untuk apa namanya? Ini kan kalau saya latihan juga kan pasti cuma basic-basicnya doang nih kan. Nah, basic-basicnya doang itu saya latih, terus habis itu kemudian badannya juga harus dilatih. Untuk ya apa namanya keseimbangan, terus habis itu latih denger musik juga itu harus dilatih. Mendengarkan musik itu perlu latihan. Iya, perlu latihan. Mendengarkan musik Iya, perlu latihan. perlu latihan. Jadi kalau misalnya kita dengerin musik apa namanya kan kita tuh nggak bakal tahu ya. Itu tuh nanti pada saat kita battle itu bakal dikasih musik apa. Kita nggak tahu. Nggak ngerti itu. Kita nggak tahu. Iya, nggak dikasih tahu. Jadi nanti pas kita maju terus habis itu DJ-nya muter musik ini kan kita nggak tahu. Jadi kita harus telaah dulu musiknya. Kita latihan apa dengar musiknya, ini bassnya yang mana, ketukannya gimana, terus habis itu ada musikalisasi yang lain, musikality lagi yang lain lagi itu kita dengerin baik-baik. Jadi dibedah beatnya. Oh, oke. Ya, mungkin mau dengerin musik aja kita perlu latihan, teman-teman. Tidak hanya mendengarkan musik, tetapi perlu meresapi. Iya. Itu kalau mau jadi dancer, iya kan, kayak gitu. Iya. Mas, kebetulan memang ini bakat tidak semua orang bisa. Kalau cuma untuk gerak aja mungkin bisa, joget biasa mungkin bisa, ya kan? Tetapi kalau untuk sampai mengikuti irama tadi itu yang sekiranya itu bisa jadikan seni, ya kan? Itu kan seni mungkin kan, ya kan? Seni untuk apa namanya menari, kan? Kayak gitu. Nah itu ya butuh effort juga, butuh apa ya namanya yang sampai benar-benar menyesuaikan musik itu sendiri, kayak gitu. Nah, kalau menurut Mas Rehan ini, menurut Mas Rehan, kalau yang apa namanya ya, yang pengen misalkan taruhlah ada yang punya bakat yang sekiranya dia itu insecure ya, ya itu yang ingin disampaikan Mas Rehan, termasuk bakat-bakat yang lain untuk teman-teman itu pesannya seperti apa dari Mas Rehan? Untuk saya sih sebenarnya apa namanya, dulu saya juga gitu ya. Pas awal-awal gitu saya juga saja sangat insecure dan sangat malu untuk menari. Dulu saya gak apa namanya kalau misalnya itu saya nggak berani. Tapi lama-lama apa namanya karena latihan, karena kayak dorongan dari teman-teman saya juga itu tuh jadi saya lebih bebas gitu loh. Jadi mending untuk pesan saya ke teman-teman kalian semua yang punya bakat terpendam dan masih malu untuk malu untuk menunjukkannya, sebaiknya kalian harus percaya diri aja. Kalian percaya diri aja, be yourself, jadilah diri kalian sendiri, dan jangan peduli apa kata orang lain, langsung aja gasken. Iya. Gitu ya. Yang penting nanti hasilnya belakangan aja. Iya, hasilnya belakangan aja. Iya kan. Yang penting apa ya, kita bisa mengembangkan potensi ya. Iya, potensi, bakat kayak gitu apapun itu. Yang penting yakin. Iya, yang penting yakin. Yang penting yakin. Masalah hasil nanti kan. Iya. Gitu. Ya terus kalau misalkan jangan setengah-setengah. Iya benar. Iya kan, jangan setengah-setengah. Ya babat aja. Babat aja langsung gaspol. Iya. Mas Rehan, terima kasih ya. Oke, thank you banyak Mas. Untuk ada di sini untuk memberikan inspirasi dan pengalaman ya. Pengalaman Mas Rehan kayak gitu kepada teman-teman para pemerintah fakultas hukum, teman-teman OTT itu sendiri. Iya. Gitu. Sukses untuk Mas Rehan. Ya, thank you Mas. Oke, sukses untuk Mas Rehan kedepannya untuk karirnya ya. Amin. Untuk studinya kalau nggak salah ini udah mau masuk untuk magister hukum ya. Iya. Magister hukum ya, kita mudah-mudahan untuk sukses kedepannya. Amin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para sponsor yang sudah mendukung program ini untuk bisa mengudara, setelah itu untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Kata dari saya bersama tim kru kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita jumpa lagi di hari dan jam tayang yang sama pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OTT.